Curiosity. Halo Sobat Kepo yang makin hari makin kepo. Kenalin, nama aku Dias Dalmar yang akan menemani kalian menyelam lebih dalam lagi rasa keingintahuan kalian. By the way, kali ini aku nggak akan sendirian loh. Aku bakal ditemenin oleh dua Sobat Kepo yang akan mengisi dua bangku di depan aku nih. Pasti udah gak sabar kan? Langsung aja deh kita sambut dua Sobat Kepo. Nah, ini dia dua teman-teman kita yang bakal nemenin aku dan Sobat Kepo yang ada di rumah ngobrol-ngobrol ringan mengenai topik yang akan aku bakal spill nih nantinya. Waduh, apa tuh? Tapi sebelum dimulai, aku mau kalian perkenalin diri kalian dulu dong. Oke, dimulai dari aku dulu ya. Iya, Oke, halo Sobat Kepo, kenalin aku Grace atau biasa dipanggil EGS. Dia kayak punya tagline sendiri ya, GGS. Gila. Aku nggak mau ada tidak semangat pas nanti aku ngomong gitu lah. Oke. Semangat juga. Tunjukin. Tunjukin dong. Halo Sobat Kepo, kalau tadi kan GGS. Nah kalau aku Aika aja. Halo Sobat Kepo, aku Aika. Halo, Gimana, Aika. guys? Kamu aja yang bilang. Oke, kita berdua dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2024. Kurang meriah. Oh, kurang lebih. Oke nih. Sebelumnya aku mau ngucapin dulu nih sama Grace dan Aika karena udah nyempetin waktu untuk datang ke podcast kali ini dan ngobrol-ngobrol seru bareng aku dan Sobat Kepo yang ada di rumah. Oke. Tapi ngomong-ngomong nih Aika nih Grace nih ya. Aku belum mulai aja aku udah ngerasa kepo nih. Tentang apa tuh? Aku ingin tahu dong kesibukan kalian belakangan ini tuh apa sih? Oh, kira dia ngepoin dompet kita. Oh, enggak dong. Waduh, dia tuh lagi sibuk organisasi, kepanitiaan, tugas, atau nonton drakor apa main Aduh. game? Waduh. Gimana? Oke, dimulai dari aku dulu kali ya. Boleh. Ya, kalau aku sendiri semua yang disebutin sama dia sebenarnya udah lagi aku jalanin sih. Jujur, belakangan ini aku lumayan sibuk dari organisasi, kepanitiaan, tapi aku nyempetin juga nonton drakor, main game, scroll sosmed gitu. Sama sih sebenarnya aku kayak Grace ya. Namanya juga mahasiswa nggak sih, kita pasti ada Betul kesibukan. banget. Betul. Tapi aku lebih ke di bawah santai aja. Oke. Kayaknya aku lebih baik santai dibanding kesibukan aku. Kesibukan aku mungkin main Roblox. Aku muncak by the way. Iya. Biasanya Roblox itu game yang lagi viral itu ya? Iya. Oh, iya. Oke. Gitu lah pokoknya. Oke nih Aika nih ya. Kita nih kan kita bakal ngebahas apa ya ke depannya nih? By the way kalian nggak lihat ini? Aku udah lihat sih, udah ini kayak gitu. Ini coba deh di itu ini kenapa gitu loh. Nah, sampai by begini the nih. way ini aku buat seperti ini tuh buat biar kalian bertanya-tanya juga. Aduh. Sobat Kepo tuh, aku juga bingung bikinnya gimana. Oh, biar kita kayak iya. kok bisa gini gitu sesuai Iya, tema. betul Oh, banget oke, lagi. oke. Tapi for your information, biru tuh sebenarnya nyambung banget tau sama Oh, iya? ini. Iya, that's why kita pakai biru gak sih? Waduh. Kita ada chemistry-nya gitu gak sih sama ini? Aku sebagai Gak nyambung beda ya. sendiri nih. Beda circle ya. Iya. It's okay. Jadi Nyatu ya. iya, jadi biru tuh ada maknanya gitu kayak antusias Antusias. Terhadap Terus sesuatu. iya keingintahuan gitu. Sebenarnya masih nyambung lah. Back to the topic Oke. mengenai Oke. kesibukan kalian tadi. Aku mau langsung ngomong. Emang kita tuh sebagai mahasiswa selalu diposisikan di titik yang serba salah, Aika Grace. Ya, bener banget. Banyak tugas mau dibawa santai, salah. Yes. Mau diseriusin takut baper. Jauh banget. Sama ya? Jauh banget. Jauh banget. Daripada nanti makin jauh nih, aku mau langsung nanya lagi deh Oke. mengenai kalian sebagai sobat kepo nih. Oke. Seberapa kepo sih kalian? Jadi siapa dulu nih? Aku Kamu dulu deh. nih. Boleh, dari mana aja? Kalau aku sih ya, aku sesering itu kepo. Oh, Aku tuh sering banget kepoin hal kecil kayak misalkan kenapa dia sekarang pakai bandel sobat kepo. Iya lagi. Kan? Terus juga aku kepo kayak siapa sih yang nggak pernah gitu stalking sesuatu. Karena itu kita juga rasa kepo kan. Yes. Tapi sebenarnya aku tuh lebih kepo sama cowok. Sama kebiasaan cowok pokoknya. Ya kayak kenapa ya cowok tuh suka ada aja hal yang mereka kepoin gitu loh. Kayak kenapa Contohnya? bisa? Contohnya tuh kayak misal ya, aku lihat di jalanan gitu. Mostly bapak-bapak sih, mereka tuh suka tiba-tiba ngumpul kalau misalkan ada proyek bangunan.
Padahal itu bukan kerjaan mereka, kayak iya. apa sih yang mereka kepoin gitu loh. Mereka kayaknya pengen tahu banget cara kerja dunia seperti apa. Iya kan sih? Iya sih, Iya bener kan, sih. kayak apa serunya gitu loh. Tapi dari omongan Aika sendiri nih, aku setuju banget sama kamu Aika. Kita sebagai laki-laki tuh memiliki rasa keingintahuan yang sangat amat banyak Aika. Sama halnya seperti perempuan. Bagaimana di pandangan masyarakat, perempuan tuh dianggap pintar masak. Iya, iya, iya. Nah, seperti itu sama laki-laki juga. Laki-laki tuh kalau nggak bisa megang obeng, tang, dan lain-lain, itu tuh kayak kurang banget gitu loh. Bener banget. Jadi, iya bener. Ini Aku mau kayaknya- apa sih nih? Aduh, Ini aduh. gugup, ini Aduh, gugup. iya. Sakit. Berarti ini dingin banget di sini, jadi aku kayak gugup iya. banget. Oke, lanjut back to the topic ah. Jadi, manusia itu kan diciptain dengan adanya akal dan insting. Yes. Jadi itu yang mendorong aku juga, yang membuat aku rasa keinginan tahuan aku tuh kayak bung gitu, Ya, kayak pengen tahu meledak-meledak semuanya gitu deh, ya. meledak-meledak gitu deh. Sangat antusias ya. Banget Iya. dong. Tapi pikir-pikir kalau misalnya bahas soal kepo ya random banget ya, kayak yang dari kamu kepo ngelihat cowok-cowok kumpul. Iya. Kayak aku juga sering mikir gitu tau, kayak ada bangunan yang dekat Unsur tuh, kayak ada yang lihat. Oh iya benar-benar. Ngapain gitu loh. Tujuannya buat apa ngeliatin Iya gitu. betul banget. Jadi kayak memang rasa keingintahuan kita tuh sangat-sangat tinggi. Ini by the way apa ya Bu itu tadi ya? Ganggu Ganggu aja, banget ya. Oke. Yes, oke ya, mungkin itu Oke, kalau oke. di kita mah namanya noise. Oke, Di komunikasi baik. namanya noise. Oke. Ini kayaknya hostnya lumayan gugup ya di sini. Iya. Ini host, kalian nggak bayar melemparkan pertanyaan-pertanyaan apa gitu buat kita kayak apa gitu? Kamu nggak ada rasa keingintahuan? Banyak nih teman-teman. Oh, banyak. Iya, aduh. Banyak. Contohnya apa tuh? Contohnya nanti dong, masa di spill Oke. dulu ah. Oke. Oke. Kenapa tuh? Aduh, kering, dingin, Tapi jujur, dehidrasi. iya sih, haus gak sih? Iya sih. Boleh minum gak sih? Ini boleh dong. diminum, kan? Boleh. Cobain air gunung asli. nih. Tapi dari looks-nya mantap lah. Iya, Cobain. Kayak kita cheers dulu nggak sih? Aduh. Ya kan? Cheers dulu, kamu udah minum aja. Mau. Cheers. Cheers. Ala Oke. itu. Enak banget. Seger banget gila. Jadi dingin banget tau di sini. Enak banget ini. Wow. Suhu ruangan dingin, airnya juga murni, enak banget ya. Iya. Kita lanjut lagi deh Oke, ke lanjut, topik nih. Ngomongin masalah kekepoan dan kerandoman, aku belakangan ini juga merasa seperti itu nih teman-teman. Oke. Tapi aku lebih kepo masalah mengenai internet. Iya lagi. Iya. Aku tuh ngerasa nih ya, kita sebagai manusia merasa tuh kayak ketergantungan banget sama yang namanya internet nih. Dan yang bikin aku penasaran adalah bagaimana sih sejarah internet? Oh, kayak itu ya. Kayak awal mulai mungkin ya. Iya. Pertanyaan kamu tuh bikin kita berdua sangat-sangat mikir Mikir juga gak ya. sih? Kayak kita juga ikut kepo gitu loh. Tapi aku jadi kepikiran deh, soalnya kan ini kan bahasa sejarah ya. Aku pernah baca gitu di jurnal, di buku gitu. Jadi katanya internet tuh awalnya dimulai dari Amerika Serikat waktu saat perang. Jadi ketika perang sedang berlangsung, mereka kan bingung tuh menghubungi sesama tentara tuh gimana gitu. Dari WA nggak mungkin kan, belum ada internet gitu, atau kayak manggil nggak nyampe gitu loh. Jadi mereka menciptakan yang namanya ARPANET. Aku lupa kepanjangannya apa. Jadi ARPANET ini tuh merupakan jaringan yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau menghubungkan jaringan bersama tentaranya untuk ya karena perang kan nggak mungkin Oke. sulit untuk kalau misalnya nggak ada informasi gitu. Oke. Iya. Bener sih, betul juga ya. Soalnya kan kalau misalkan kayak nginfoin antar tentara terus strategi perang kan ya, nggak Betul. mungkin kita ngelempar balik nggak mungkin. Bener banget. Apalagi kalau misalnya ada nuklir gitu tiba-tiba datang. Iya gitu. sih, betul Nggak mungkin juga manggilnya ada nuklir, nggak nyampe dong. Misalnya ada yang di tengah-tengah nggak kedengeran mati di Iya. tengah. Kejauhan ya. Tapi ngomongin net nih ya. Iya. Net tuh yang ini gak sih? Beda. Oh, beda. Beda. Bukan yang Net tuh yang ini gak sih? Beda. Oh jadi Beda. net itu networking ya. Yes, Cikal bakal nama dari internet yang kita pakai Yes. sekarang ini. Betul banget. betul. Itu kan aku jadi udah tahu ya korelasinya sama sejarahnya apa gitu Iya. loh. Ini aku boleh lanjut gak nih? Boleh, lanjut. Boleh dong. Apa Berarti tuh sobat kepo korelasinya? juga semakin kepo kan ya. Pasti Semakin dong, kepo banget pasti. gitu. Nah, aku mau ngasih tahu ya, kalau setahu aku internet itu kan interconnected
network ya. Yes. Iya, artinya tuh jaringan saling terhubung. Iya, Tadi kan betul. di-mention sama Grace kan, kalau misalkan awalnya itu ada di Amerika Serikat. Yes. Iya nggak Ya, sih? betul. Nah, abis itu tuh menyebar luas ke beberapa negara. Jadi otomatis negara itu tuh saling terhubung. Tapi dulu itu tuh melaluinya tuh bukan yang kayak sekarang gitu loh, bukan yang kayak WA terus sosmed gitu-gitu. Oke, oke. Belum semodern sekarang. Dulu itu tuh makanya tuh masih yang kayak kode Morse, sandi-sandi Morse gitu. Waduh, Heeh. keren. Kode-kode gitu lah Keren pokoknya. banget. Berarti dulu tuh kayak telegraf gitu ya. Telegraf kan kayak mengirim pesan sinyal melalui kode Morse Ya, yang betul. menjadikan pengganti dari huruf dan angka. Iya. Dan dulu juga setahu aku kalau ngirim gambar itu warnanya masih putih hitam. Gitu. Nggak berwarna kan? Yes. Iya, betul. Bener sih. Masih black and white gak sih? Iya. Kayak misal waktu dulu juga kita sering lihat di televisi, acara-acara TV juga masih black and white. Film Iya kan? lama Iya gitu kan? ya. Makanya Betul. mungkin sekarang yang kayak kita pengen buat film pun pengen kepikiran temanya kayak gitu yang ala-ala zaman dulu. Apa ya? Mungkin dokumenter kayak gitu Betul, kan. Nah, betul tapi betul kok yang dibilang dia dulu tuh pakainya alatnya tuh telegraf ya sobat kepo. Nah, jadi tuh telegraf itu kita pakainya kayak sandi Morse, kode Morse gitu lah pokoknya. Jadi ini setiap hurufnya tuh ada bunyinya. Oh iya. Gimana tuh gimana? Pengen tau kan nih gini Pengen misalnya. tahu. Misal ini aku lupa ingat ya, Iya, tapi boleh. aku pernah lihat gitu loh di video gitu. Kalau A tuh kayak tit titit gitu loh. Terus kalau E tuh tit. Jadi kayak apa ya? Misal tit itu panjang tuh nanti garisnya panjang gitu loh. Oh, kayak sensor gitu gak sih? Iya, bunyinya kayak sensorik gitu. Tapi bukan sensorik juga. Bukan sensorik. Iya. Misalnya kayak kalau yang sekarang ya sensorik kan ngomong kasar di sensor. Iya, nah, cuma bedanya ini kayak bedanya. titit gitu ya. Ya bedanya kok itu kan Oke. emang untuk alat berkomunikasi pada saat zaman itunya gitu loh. Keren banget. Tapi by the way nih, aku juga penasaran nih jadinya Makin nih. penasaran Apa banget. tuh? Iya, namanya juga sobat kepo. Ngulik. Iya nih, aku makin penasaran. Gimana sih ya internet bisa sampai Indonesia? Bahkan jauh-jauh dari Amerika. Iya lagi. Berenang apa gimana nih? Bukan. Dia udah biasa. Iya, iya. Ini maksudnya saat menghibur kita ya, Grace. Menghibur. Kemudian sih Iya, dingin iya. banget. Oh, jadi Iya, apa lagi. ini? Lanjut, gimana? Enggak dong, dia. Dia itu sebelumnya itu di tahun 1993 ya, setahu Iya. aku ya. Oke. Itu tuh ada yang muncul sistem pengenalan komputer atau biasa disebutnya internet apa internet ya. Ini sobat kepo boleh lah nanti searching ya penyebutannya apa. Aku kebetulan lupa internet Oke, apa oke. internet gitu. Tapi kalau sekarang kita lebih familiar banget itu sama yang namanya sistem coding atau pengodingan. Oh. Nah kan? Oke, oke. Ya itu sekarang familiar seperti itu. Kita sebagai warga ilmu komunikasi kayak relate ya, soalnya itu Iya sih, orang benar-benar. IT nggak sih? Iya, Kita kayak nggak nyambung. Itu bukan Nanti. ranah kita sih sebenarnya. Tapi ini kan sejarah dan juga information pengetahuan untuk sobat kepo ya kan. Terus juga tadi kan kamu nanya juga ya, biar datang ke Indonesia tuh gimana? Maksudnya Iya, pas gimana? datang ke Indonesia Iya. itu pas kapan dan Iya, gimana? betul. Tadi kan Grace bilang awalnya dari Amerika Serikat, terus ke beberapa negara di tahun 1969 ya, pas masih perang itu. Nah, sampai ke Indonesia itu di tahun 1994. Jadi setahun setelah ada sistem coding. Oke. Tapi kalian tau gak sih dulu namanya tuh apa di Indonesia? Apa tuh? Apa tuh Ika? Apa tuh? Aku penasaran nih makin. Bukan. Oh bukan. beda. Sebenarnya ini gak lucu sih, cuma aku ngerasa kalau ini namanya unik. Apa tuh? Namanya tuh Tuh. paguyuban network. Network. Waduh. Paguyuban. Paguyuban. Berarti kayak geng ibu-ibu komplek gitu sih paguyuban. Kok bisa Ibu-ibu kepikiran sampai arisan. Gitu. Kok bisa ya? Unik kan namanya? Ini kayak kamu bisa kepikiran sampai Iya, paguyuban. betul banget. Tapi iya, tapi seru sih. Iya, Namanya makanya. unik-unik gitu. Jujur aku juga kayak waktu tahu paguyuban network. Oh, mungkin memang para tokoh-tokoh atau peneliti itu sangat amazing ya Oke. menamainya Oke. gitu. Betul. Ya itu namanya juga sejarah nggak sih? Paguyuban. Pasti di balik nama itu tuh ada alasannya kan. Pasti, Betul. pasti. Dan perlu Gimana? tahu juga kan kalau misalkan manusia itu kan nggak pernah puas gak sih? Yes. Betul. Yes, betul Sama banget kan. Betul banget itu, betul. Aku setuju Manusia nggak banget. pernah puas kayak pasti setiap misal nih ada hal baru, orang tuh pasti akan mengembangkan lagi hal baru itu. Betul. Sesuatu Betul yang datang betul baru. banget. Aku Nah, setuju banget. sama kayak internet tahu guys. Oh, gimana tuh, Ika? Iya, jadi itu ya sobat kepo waktu itu tuh ya setelah datangnya ke Indonesia para peneliti atau tokoh-tokoh terutama di bidang teknologi dan juga komunikasi, mereka tuh mulai mengembangkan suatu hal-hal baru inovatif
inovatif lah gitu. Inovasi apa inovatif ya? Inovatif ya. Yes. Tapi ini rasa ketidakpuasan mereka tuh masih positif sih menurut aku. Oke. Ya namanya juga inovatif gak sih? Iya, betul. Hal baru. Iya, jadinya tuh kayak mereka mengembangkan sesuatu di internet sampai akhirnya kita kenal kan, kayak sebelumnya namanya itu 2G, Oh iya. 3G, iya. 4G, ya kan? Sekarang kita udah mungkin ada yang 5G. 5G. Bener banget. Tapi by the way nih ya, kalau ngomongin masalah 2G, jujur aku sendiri nggak tahu itu 2G itu seperti apa. Mungkin aku dulu belum megang handphone, atau belum hidup, atau nggak tahu. Belum lahir gak sih? Belum lahir, nggak tahu. loh. Tapi by the way kalian udah 5G belum nih HP-nya nih? Apa ya tuh? Maksudnya gimana ya? Maksud aku, dengan berkembangnya zaman teknologi dari smartphone, ya, pasti tentunya akan memudahkan kita dalam penggunaannya. Yes. Akan tetapi ada efek sampingnya juga loh, Aika dan Grace. Oh iya. Apa emang? Efek sampingnya kita jadi kecanduan, Kecanduan. kecanduan sama yang namanya Kecanduan. internet nih teman-teman. Iya bener banget Tapi lagi. iya sih, aku merasakan itu jujur. Jujur ya, Kamu juga tiap merasakan hari itu kan? kayak apa bangun tidur buka HP, buka HP segala macam buka HP. Iya, selain kayak buat gitu juga kan, selain di luar keperluan gitu, itu udah jadi kayak makanan sehari-hari kita ya. Iya, udah nempel banget lah Betul ibaratnya banget. kayak segala sesuatu, bahkan informasi aja kita harus betul pakai banget. internet gitu. Iya, dari Sumber informasi. iya sih betul banget. Dari yang tadi kalian kasih contoh aja sih ke aku ngambilnya tuh dari tadi yang Grace bilang bahwa dia submit tugas, iya lagi. nonton scroll TikTok, Yes. nonton YouTube dan lain-lainnya. Betul Dan banget, itu pasti dari berhubungan. Aika juga tuh buat ngedit iya. Impact, Main Roblox. main Roblox. Nanti aku Aduh. nggak bisa muncak. Iya, itu Iya, kan pasti semua butuh internet kan. Iya, betul banget, betul sih. banget. Udah jadi kayak apa ya? Mungkin itu udah sebagai apa? Bestie. Betul, ya bestie. Bestie. Kok bestie? Bestie. 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 Udah kayak bestie kita. Bestie banget. Tapi bener banget sih, karena apa-apa pasti butuh internet gitu loh, kayak ya gitu lah. Ya, berteman dekat ya kita mungkin. Dekat Betul, sama betul, betul. internet. Betul banget, betul banget. Waduh, noise lagi. Iya, lagi jalan. Sakit. Saking gugupnya kita ya. Iya, noise biasa itu apa sih? Tapi nih teman-teman ya, Apa aku tuh? punya fakta menarik Apa tuh? Kepo buat deh. kalian nih. Apa? Kepo. Kepo nggak? Kepo Kepo banget demi apapun. Kepo. Kepo banget tuh, Iya, kepo. banget. Lihat kita udah sebiru seantusias ini. Oh iya benar. Kepo Jadi teman-teman, aku dapat fakta terbaru nih mengenai bahwa orang Indonesia mempertahankan gelarnya sebagai pengguna smartphone terlama di dunia dengan rentang waktu penggunaan sampai 6 jam sehari. Dan 6 aku mendapatkan informasi ini dari State of Mobile 2024 yang dirilis oleh Data AI. 6 jam. 6 jam. Ini 6 jam. 6 jam tuh kayaknya itu cuma buka WA, IG, TikTok. Soalnya kayak aku aja ya kalau misalkan di HP, di ponsel itu suka ada apa ya namanya screen time. Screen time. Iya, Oh, penggunaan iya. berapa lama kita waktu pakai internet ataupun media sosial. Dan biasanya di atas 6 jam gak sih? Kayak Lebih ya, bisa lebih sampai 10 jam pun 12 bahkan jam. Oh, Bahkan Oke. scroll, bahkan buka WA aja kayaknya 3 jam kurang gak sih? Kayak Iya, itu kayaknya kurang ya. Apalagi kalau misalnya kita lagi curhat. curhat atau Aduh. lagi kasmaran gitu. Iya. Tapi kayaknya ini target penelitiannya bukan anak muda deh. Oh iya, tapi cukup Umum mind gak blowing sih? sih kata Umum aku. gak sih? Ah, iya. General ya, berarti. General General, banget yes. sih. Dan itu menurutku cukup mind blowing mengenai faktanya ya. Aku Iya. tuh lebih ke apa ya? Aku bukan kaget karena penggunaannya 6 jam. Tapi aku kaget kalau orang Indonesia jadi manusia yang paling sering banget top one Iya, gitu betul loh. banget. Iya, sering banget Kaget gunain tuh. gadget dan juga pakai internet. Segabut itu orang Jadi Indonesia. kayak wow, orang Indonesia ternyata seboros itu ya menggunakan Ah, internet. iya lagi. Termasuk kita mungkin. Ah, iya, 12 jam. Aduh, aku jadi nggak enak nih jadi tukang tanya lagi. Nggak apa-apa, santai aja. Kan sobat kepo. Oh iya, sobat kepo. betul banget. Itu harus nanya enggak sih? heran. Mau nanya apa Aku tuh? mau nanya nih, kalian pernah nggak sih memikirkan bagaimana kalau internet tiba-tiba menghilang? Waduh, bisa bayangin. jujur kacau sih ya, karena kalau dilihat-lihat tuh kayak apalagi sekarang serba internet ya, kayak betul banget. akses informasi bahkan data diri aja udah ke internet gitu loh. Jadi itu bakal kacau sih menurut aku. Itu benar sih kata Grace. Aku tuh keinget waktu pas kita COVID.
Tapi itu sekitar tahun 2021 sih, nggak yang waktu awal Covid banget. Oh, iya? Itu tuh ya aplikasi yang sering banget kita pakai, WA sama Instagram, Oh, iya. itu tuh servernya pernah down. Oh iya. Mm-mm. Dan itu tuh sempat trending di Twitter, dulu kan namanya Twitter ya, Iya, iya, bukan Twitter. X. Itu rame banget trending satu. Nah aku tuh meyakini itu sebagai bukti nyata kalau misalkan dua aplikasi yang menggunakan internet itu aja tuh udah bikin orang kelimpungan. Betul. Iya kan, Iya, kayak sampai betul. bikin trending gitu kayak Betul banget. ini gimana sih WA, ini gimana sih Instagram, bener iya kan, pasti sering kayak gitu. Oh iya, Iya kan, gitu iya bener pasti kan banget. kayak ini gimana sih, aduh aku gak bisa ngechat ayah aku. Iya lagi. Mengantar pulang nggak Iya bisa. makanya, jadi kayak ya gitulah, maksudnya itu kan udah jadi saksi ya dan bukti Iya. kalau misalkan internet segitu aja tuh bisa bikin orang kocar-kacir gitu. Tapi karena kamu bahas dulu ya, aku jadi keinget dulu juga. Aku pernah baca juga ya dari beberapa artikel. Jadi katanya tuh pernah di Australia atau bagian Eropa, negara Eropa gitu pernah. Jadi sistem internet mereka tuh, jaringan mereka tuh kayak dimatikan gitu loh. Oh, oke. Aku kurang tahu tujuannya apa, jadi tapi itu menimbulkan kekacauan yang lumayan besar. Karena segala informasi kayak aku bilang tadi, identitas, informasi, apa segala macem. Apalagi di Eropa kan negara maju ya. Jadi kayak banyak banget hal-hal yang mereka ciptakan melalui internet juga, atau bahkan kredibilitas negara mereka juga kan bisa diakses dari internet gitu loh. Jadi ketika itu kacau, maksudnya ketika internet udah dimatiin, di situ kayak semuanya pada kacau, hektik apa segala macam, karena informasi mereka takut kemana-mana tersebar gitu. Chaos ya berarti. Chaos banget. Kayaknya nggak usah jauh-jauh di Eropa juga nggak sih, kayak misal di kita ini di Oh iya lagi. Iya kan, kalau misalkan soalnya nih ya Sobat Kepo, kalau di Gerendeng ini misal kalau misal ada pemadaman gitu ya, pemadaman bergilir kan, Yes. itu kan pasti otomatis listrik mati dong. Iya, Yes. betul. Dan yang pakai wifi terus nggak ada kuota. Atau bahkan nggak ada kota masih ini ya, kalau misalnya ada kota tapi nggak ada jaringan, Nah, gimana waduh. tuh? Itu bener sama banget aja ya. gitu. Iya, Jadi betul. kayak Dua-dua. kita bakal bingung, kayak misalnya awalnya kan kalau pikir-pikir nggak apa-apa sih ya, misalnya kayak Iya, cuma kayak makin lama tuh ngapain Iya, gitu, nggak soalnya ada HP, nggak ada internet. Betul juga sih, apalagi kan kamu bilang juga kan kalau misal game-game offline iya. kadang juga susah, terus juga kan kebanyakan game sekarang tuh online. Iya, gitu. betul banget. Aku bisa main Roblox. Iya lagi. Kesepian, nggak bisa nanjak. Nggak bisa muncak. Nggak bisa muncak. Waduh. Nah, teman-teman, kalian ngerasa bosen, boring, atau gimana gitu? Kita ngebahas tentang internet terus nih. Iya sih. Aku udah mulai lemes nih. Jangan dulu. Jangan ya. Dia yang bawa acara ini, acara dia aja. Oh iya, lupa. Kalau dia lemes kita ikut Lupa. lemes nanti. Teman-teman, gimana kalau kita main ice breaking dulu biar makin semangat nih teman-teman. Mau ya? Siap gak nih? Mau banget. Siap banget. Siap banget ya. Suaranya kurang boleh ulang. Siap gak nih? Siap. Aduh. Siap. Jadi makin Siap. pelan nih Iya. teman-teman. Oke. Tapi sebelum dimulai, sebelum aku jelasin mekanisme gamesnya gimana, aku ada sesuatu buat kamu. Apa tuh? Tapi sebelum mulai, Tutup mata. tutup mata. Tutup bener. usia. Tutup mata. Tutup usia beda tuh, beda. beda. Bahaya ya, Tutup bahaya. mata, yuk. Tutup mata. Udah. Tutup mata. Sebentar ya, sebentar ya, sebentar ya, sebentar ya, sebentar ya, sebentar ya. Grace gak tutup mata. Grace, jangan curang, Grace. Ya, ya. Gimana? Nah, itu dia harus dipakai. Lucu Tapi kok banget. dia kenapa nggak ada Kamu muka nggak ada dia? mukanya, nggak adil Jangan loh. kayak begitu. Oh ada. Aku sebagai host tentunya nggak mau kalah juga. Wah, Dia ternyata udah nyiapin banget. semuanya. Kita pakai bareng-bareng. Wah. Nah. Sobat Kepo, ini tuing-tuing. Hitung itu sih Oke sebenarnya. nih teman-teman, aku bakal ngejelasin mekanisme Oke. gamesnya. Oke. Jadi di games kali ini aku akan mengetes seberapa kompak kalian, seberapa chemistry-nya kalian Oke. mengenai gamesnya nih Games apa teman-teman. tuh? Games apa emangnya? Kepo. Kayak udah kepo banget gak nih? Iya, aku banget, sobat kepo kepo. banget. Udah kepo banget gak nih? Kepo Kepo banget. banget. Jadi aku bakal ngejelasin nih ya. Aku bakal ngasih soal. Ujian. Enggak ujian bukan ya? dong. Capek ujian TBK maksud TBK nih. Oh, Aku mau. bakal ngasih soal mengenai seputar internet juga. Kita nggak bakal keluar dari topik, kita nggak bakal OOT, out of topic. Tapi kita keluar dari ruangan gitu ya. Oh enggak ya. Oke. Jadi kalian langsung dalam hitungan ketiga kalian jawab yes or no. Pakai apa tuh? Nah, Yes or no-nya? itu dia. Aku Yes or no bakal what? ngasih Yes ke or kalian. yes? Ini
Ini Mas, gimana sih Mas desainnya Mas? Ambil lah. nggak nyampe. Hostnya nggak ada inisiatif. Wow, cuma segini doang nih. Yes or yes? Emang Aika nggak dapat? Enggak lah. Lihat host. Waduh. Udah oke. Apa. Host ini Emang ada yang kurang? ada. Oh, tenang aja. Aku umpetin. Ampun. Hostnya Oke. ngeselin ya guys. Udah siap belum nih? Udah siap. Udah ready. Udah siap. Aku I'm Udah so keluarin ready. soalnya. Ini ujian. Ujian lisan. Bukan. Oh Bisa. iya. Tapi Oh. ini lebih fun ya. Kamu Ini mau kita yang mana dulu apa tuh? kanan? Ini enggak sih? Kayaknya yang di kanan yang ini ya. Ya, Yang yang ini. benar. Oke. Liatin dulu dong ke sobat-sobat kepo di rumah. Udah. Tapi ngomongin soalnya nih. Kalian mau berapa soal? 10. Enggak mau. Berapa? Enggak mau. Dua. 1. 5 aja, Li. Ini kayak empat. 4 aja. Yaudah 4 deh. Ye, Empat 4 aja. Ya, oke, boleh 4. Mm. Pertanyaan yang pertama nih teman-teman. Pernah nggak sih kalian ngerasa diri kamu tuh terlalu sering atau over banget pakai internet? Jangan ditanya. Itu mah grace banget ya. 1, 2, 3. Yes. Waduh, udah over banget tuh ya. Oke. Sangat. Kalian kalau over main gadget, main internet tuh kayak gimana sih? Kamu ngerasa apa sih kalau udah over banget tuh? Ini ahlinya nih. Aduh, kalau aku sendiri biasanya kalau scroll TikTok ya, kadang nggak lihat waktu itu sampai ada Iya. peringatan yang tau gak sih kalau di TikTok tuh ada peringatan. Itu yang udah belum Peringatan yang kayak nonton TikTok kelamaan gitu. Itu biasa kalau misalnya lagi apa ya, tiba-tiba aja gitu nggak tahu Oke, kalau kebawa dari gitu. gimana Ya. ya? Aku tadi kan aku bilang juga kan 6 jam yang kamu mention tadi itu kurang. Karena aku lebih dari 6 jam. Iya kan? Setuju. 6 jam aja udah memecahin rekor di dunia. Iya. Apalagi 12 jam. 12 jam. Apalagi Itu parah kita di banget. sini ya. Next question. Ya. Pernah nggak sih kalian pura-pura sibuk main HP gara-gara males ngobrol sama circle kalian? Karena kalian tuh udah ngerasa kayak, aduh sosial baterai gue udah habis deh. Gue udah mau tidur, gue udah mau apa, udahlah gue mau ngejauhin kerumunan ini. 1, 2, 3. Ih, kok kalian berdua jahat Kita banget sih. baru 2 Kayak tahun nggak nggak gitu, gitu ya. nggak Aduh, kalian gitu. kok berdua jahat banget. Alasan kalian melakukan hal itu tuh apa sih? Kalau aku ya karena sosial baterai, betul tadi sosial baterai kita tuh Oke, gampang oke. habiskan terus juga. Yes. Aku tipikal orang yang mudah drained gitu loh. Oh, Jadi oke. kayak Bener kadang kalau misalkan lagi di capek-capeknya terus ada yang ngajak ngobrol tuh kadang bikin sebel gak sih kayak Bener. atau enggak emang lagi dalam suasana yang buruk gitu, ada permasalahan lah, terus diajak ngobrol kelamaan kayak diem please, jauh kayak nyari perhatian biar gak ditanya, jadi main HP Betul, gitu. apalagi buat orang yang introvert ya, pasti Betul kan energinya cepet habis ya. Pasti kalau di tengah-tengah kerumunan orang ya cara satu-satunya pasti main HP. Spend a lot time in gadget and internet. Yes. Oke, lanjut lagi ke langsung pertanyaan ketiga. Pernah nggak jadi korban kejahatan digital? Waduh. 1, 2, 3. Grace yang pernah. Aku mau dong cerita dari Grace. Kamu pernah mengalami hal seperti apa sih? Duh, sebenarnya ini kalau diceritain agak seru sih, tapi agak serem juga. Jadi aku tuh 2 kali pernah dapat apa ya, cyber kriminal lah, bukan cyber kriminal, pokoknya kejahatan lah pokoknya. Jadi yang pertama tuh aku pernah ditipu dari aplikasi belanja online, dan itu menurut aku pasti dialami sobat kepo mungkin ya. Kita nggak tahu. Jadi aku tuh pernah mesen apa ya, itu kebetulan pertama kali aku mesen barang dari aplikasi online. Oke. Jadi dia tuh ngasihnya ini apa, styrofoam yang kayak gini sama ini apa sih? Noise lagi. Sakit. Apa sih plastik bubble itu? Bubble Bubble wrap. wrap, Ya, bubble wrap. jadi dia ngasih Iya. yang itu gitu. Jadi itu buat aku yang dulu usia masih SD ya, itu menurut aku udah mahal lah ya. Ditipu kayak gitu bikin aku sedih gitu. Itu adalah sebuah kejahatan, cyber kejahatan gitu. Terus yang kedua, aku punya akun Facebook
Instagram maksudnya. Instagram, oke. Iya, jadi di Instagram dulu aku pernah akun aku tuh dihack gitu loh. Aduh. Jadi isinya tuh jadi profilnya itu foto profilnya itu masih foto aku, tapi isinya tuh beneran hal-hal yang tidak senonoh gitu loh, postingan-postingan yang tidak senonoh, dan itu bikin image aku jelek dong kan. Untungnya Tapi itu baik banget. iya, itu kasusnya pasti banyak banget, apalagi dulu zaman-zaman aku ya. Oke. Untung teman-teman aku langsung bikin post gitu kan, kayak akun ini udah dihack, udah di unfollow aja gitu. Nah isinya tuh beneran yang jelek banget gitu. Oke, tuh sobat-sobat kepo yang ada di rumah, lihat tuh. Jadi seberkembangnya zaman, seberkembangnya teknologi bukan berarti identitas kita bakal aman. Jadi malah lebih gampang untuk diretas nih teman-teman. Betul. Jadi kalian yang ada di rumah hati-hati ya sama kejahatan cybercrime ini. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Keempat, yang terakhir nih. Kira-kira kalian kuat gak sih hidup selama 48 jam tanpa internet? 48. Gak usah 48 jam. ditanya. 1, 2, 3. Waduh. Emang kalian tuh udah sebergantung apa sih sama internet? Kita berdua nih ya, sebergantung apa? Nggak ditanya. Jangan ditanya, sekarang udah gemes banget pengen ngecek handphone. Bener banget. Iya kan? Bener Ada banget. kabar apa ya, tolong ini gitu loh. Iya, apalagi Betul. ya karena kan kita udah nempel banget ya apa-apa. Betul banget. Notifikasi udah kayak Aika bilang, aku udah pengen ngecek notifikasi handphone aku udah ada apa sih Oke. gitu. Instagram kah, WA kah. Gitu. By the way seru juga ya kita main or nah ini. Yes, Kita seru tuh banget. kita bisa tahu bahwa internet tuh udah kayak oksigen di kehidupan kita. Bener banget, tapi BTW host ini udah selama Oh iya. ini kayak Udah. capek. Udah. Iya bener udah capek itu, udah capek banget. Capek ini gak sih? Udah. Sekarang yang itu ya boleh ditaruh di bawah aja deh kalau ngeganggu nih. Oke. teman-teman. Boleh taruh bawah aja gak apa ya, Mas, ya? Iya. Udah deh. Kayak sobat kepo nih, sesi game kita udah selesai kayaknya ya. Belum. Masih ada. Masih ada. Ini Siapa itu emang- yang ngomong sesi game kita udah selesai? Ini. Aduh. Ya orang. Kita bakal ada game selanjutnya Apa itu? yang namanya mini challenge. Wow. mini Tepuk tangan challenge. dong. Jadi mekanisme game selanjutnya ini kita akan membahas mengenai masih internet sih. Oh iya. Tapi aku jauh akan sih nyebutin ya. satu kata, kamu akan nyebutin satu aplikasi. Aplikasi maksudnya aplikasi yang dalam handphone. Handphone dong. Oh. Kita bakal masih ngebahas tentang handphone dan internet. Oke. Ini harus sama juga nih. kepo. Sama kayak yang tadi yes or no atau Ini kan dua sobat kepo yang pastinya kita akan ngecek seberapa identiknya sih. Kalian tuh memiliki hubungan yang seperti apa, keterikatan yang seperti apa sih sebagai sobat kepo? Oke, berarti kayak itu ya, telepati. Betul. Oh iya. Oh, harus ada Chemistry nggak? Chemistry lagi. Telepati. Oke. Jadi aku sebutin satu kata, hitungan ketiga kalian jawab satu aplikasi. Oh, oke. Siap? Siap. Oke. Yang pertama. Jomblo. Jomblo. 1 2 3. Micet. Telegram. Waduh. Aduh. Ya, Jawabannya nih Aika nih. Jawabannya nih Aika nih. Chemistry. Kenapa? Kasih alasannya. Micet. Gak mau tahu. Chat ya? Micet kan biasanya orang-orang nyari buat ngedate gak sih kayak. Oh iya Oke. sih. Iya, mungkin sih. itu orang-orang jomblo cari ke situ. Oke. Pikirnya ke sono sih. Bener sih. Gak ada hal lain. Oke, sobat kepo yang ada di rumah, kalian jangan berpikiran yang negatif aja ya mengenai Betul. aplikasi micet ini. Aplikasi micet ini sangat berguna bagi kehidupan juga. Bagaimana cara kita Siapa tahu menemukan jodoh gitu ya. Iya. jodoh, betul, jodoh juga bisa dan juga bisa menambah relasi loh teman-teman. Oke, Jadi relasi, humas. nggak sesuatu halnya harus dianggap negatif terus. Kita Betul, capek dong betul. negatif thinking. Oke. Kalau dari Grace jawabannya gimana tadi Grace? Oh iya, aku tadi kan jawab Telegram ya. Di Telegram apalagi sobat kepo kayaknya ada yang pernah cari pacar di Anonymous gitu gak sih, di bot Anonymous. Waduh. Itu kan biasanya digunakan oleh orang yang suka hubungan virtual. Iya sih, Betul betul. banget. Gitu. Aku kiranya ke situ sih. Betul banget.
pertanyaan selanjutnya deh. Apa tuh? Aku sebutin satu aplikasi lagi nih. Aplikasi, satu kata. 1, 2, 3, interaksi. Oke. Oke. 1, 2, 3. WhatsApp. Instagram. Ini kita kapan bakal dapat chemistry? Nggak ada Tapi emang chemistry. sama-sama sih. Aplikasi yang 2 tadi kalian sebutin itu emang Iya, pasti cocok banget. untuk berinteraksi ya. Betul banget. Setuju. Jo, yang ketiga soalnya Oke. dia- Udah langsung ketiga nih. Ya langsung tiga aja, ah. langsung aja. Langsung ketiga. Dia kan nggak sabar Iya, ternyata. dingin. Oke, yang Oke, ketiga oke. nih. Menonton atau nonton aja. 1, 2, 3. Netflix. Waduh, baru kali ini Damn. chemistry-nya dapet nih teman-teman. Ya orang mana yang nonton kebanyakan emang di Netflix ya nggak sih? Adik suka nggak sih? Udah. Wait. Sorry. Host, tolong ini nanti disensori. Waduh. pada morse ya, Oke, Mas. gampang. Tim belakang itu urusan. Oke, lanjut nih ya. Kita ke pertanyaan keberapa ya? Empat ya? Empat ya. Galau. Aduh. 1, 2, 3. Spotify. Beda ya. Waduh. Spotify. Kenapa tuh Spotify dan kenapa tuh TikTok? Kamu dulu deh, Grace. Kalau galau joget-joget. Beda. Beda, maksudnya beda. Ah. Enggak gitu. Canda-canda. Jadi kalau aku sendiri ngelihat konten-konten itu kan banyak yang galau ya, banyak yang kayak contohnya kayak aku sendiri, aku biasanya TikTok tuh kadang bisa meramal kita gitu loh. Jadi kalau lagi galau ditunjukinnya hal-hal yang sedih gitu, membantu buat mengeluarkan emosi yang ditahan gitu. Jadi tapi sebenarnya Spotify lebih relate sih sebenarnya, cuma aku kepikirannya ke TikTok aja. Oke. Kalau dari kamu, Betul. Aika. Sebenarnya iya, karena TikTok itu kan algoritmanya ngikutin Iya, apa yang kita searching. Betul Oke, banget. betul. Nah kalau aku Spotify karena orang Indonesia sering banget buat lagu galau dan Waduh. pasti upload di Spotify. Lagu terbaru yang galau Playlist. tuh apa tuh? Yang lagi viral gitu. Jangan salahkan. Itu sebenarnya bukan lagu baru tapi lagi Iya, trending. lagi trending. Tiba-tiba meledak aja. Kan katanya lagi hiatus juga kan bandnya. Gak Jadi masuk galau. logika. Aku jadi galau. Udah jangan dulu, Aduh, jangan dulu. Lanjut, next question. Lanjut. Satu kata. Stalking. Oke. Oke. 1, 2, 3. Instagram. Ah udah deh, kalau masalah stalking-stalkingan Yes, nih, yes. aku nggak perlu pertanyakan lagi. Betul banget. Udah nggak usah lah, Instagram tuh udah paling top markot, top Yes. aplikasi buat nge-stalking nih Betul teman-teman banget. ya. Oke nih, pertanyaan selanjutnya. Ada lagi? Enggak. Kak udah. Kak udah kan dingin capek. banget. Iya capek. Kita langsung back to the topic aja. Mas. Oke. Masih seputar mengenai internet. Oke. Kira-kira ya dampak, impact dari kalau kita tiba-tiba nggak ada internet tuh seperti apa sih teman-teman? Siapa dulu nih? Bebas, dari Grace boleh. Oke dari deh, kalau Kaika menurut boleh. aku dampak internet tuh sebenarnya dampak positifnya ada sih. Misalnya kayak kalau yang aku lihat ya di bayangan aku, kita tuh bakal jadi lebih erat gitu loh hubungannya. Misalnya interaksi gitu. Karena kan handphone kan bikin kita yang kayak apa? Makan kumpul keluarga, main handphone, Betul. atau lagi main sama teman, main handphone gitu. Jadi kita nggak dapet momennya gitu loh. Jadi kalau misalnya nggak ada internet, nggak ada handphone, kan misalkan nggak ada internet kan handphone kan bisa dibilang nggak ada gunanya gitu loh. Iya, Karena betul. nggak semuanya bisa diakses gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada internet tuh hubungan kita jadi lebih dekat aja, lebih intim gitu. Aku setuju banget soalnya aku pun merasakan kalau misalkan ada internet, ada HP ya, itu kita individualis. Yes, Oh, iya. Buktinya setuju. pertanyaan tadi kalau misalnya ada teman kita buka HP di sebelah, itu udah jadi bukti nyata bahwa kita Betul lebih banget, individualis. Betul banget. Padahal itu sebenarnya nggak boleh sih, karena Iya. ya kita harus bisa menghargai orang sebagaimanapun Yes. ada di sebelah kita ataupun di mana gitu ya. Tapi ya itu berarti internet tuh sangat mempengaruhi psikologis kita banget. Waduh, setuju. Betul kan? Setuju banget. Dan betul aku tuh banget. aku lebih ke berlawanan dengan yang di Grace bilang. Kan kalau Grace bilang kalau nggak ada internet itu bisa membangun suatu Interaksi yang hubungan, lebih ya, besar. hubungan lebih dalam ya, Iya. hubungan lebih erat gitu. Yes. Aku justru malah berpikir kita nggak ada internet tuh malah kayak nggak bisa banget. Kerasa nggak sih? So, kalau misalkan ya nggak ada internet dampaknya apa gitu? Iya. Dia mungkin bisa mempererat suatu hubungan, tapi
kalau dilihat realita itu nggak akan mungkin bisa. Iya. Karena betul kita banget. emang udah ketergantungan Iya, banget. betul banget. Nah, oke, makanya tadi aku bilang juga kan sangat mempengaruhi psikologi. Bener sih, cuma kalau dipikir-pikir kalau misalnya nggak ada internet tuh aman banget gak sih, misalnya kayak psikologis ya. Kan sekarang kan ramai banget ya kayak cyberbullying gitu, jadi betul banget. menghindari gitu loh, soalnya Betul ada banget. beberapa kasus bahkan anak SD zaman sekarang aja aku ada buktinya loh, misalnya kayak yang aku lihat sendiri, mereka membuli teman-temannya di grup dan anaknya ada di situ, mereka membuli ada anaknya di situ, itu parah banget gak sih, masih SD gitu loh. Tapi itu bener banget tau, sekarang tuh kasus cybercrime, cyberbullying itu baik banget ya Sobat Iya, Kepo. hati-hati, Sobat Kepo. Pokoknya hati-hati dan perlu diingatkan banget kalau orang-orang di balik layar media sosial itu tuh kita nggak tahu kepribadian mereka Betul seperti banget. apa. Apalagi virtual. Setuju. Ya kan Ya, virtual betul yang banget. apa Oke. tuh dia yang kalau kita menjalin hubungan virtual terus kandas. LD. LD, Iya, bukan LDR. LDR. Kalau kandas nanti tuh kena mental Mental Oh, health. mental Itu dia. health. Iya, Betul Itu banget. sekarang tuh banyak anak muda yang lagi kena serangan mental health nih teman-teman, gara-gara kecanduan sama yang namanya internet. Tapi bener banget itu. Bahkan gak jarang loh ada orang yang sampai suicide gitu Iya. karena internet. Aduh, parah Itu banget. kan kita kan sebenarnya nggak tahu juga ya, Iya. kayak something happen to them di media sosial menggunakan Iya. internet seperti apa. Tapi yaitu Kita tetap- tindakan-tindakan cybercrime itu semakin meningkat, benar-benar sama mempengaruhi psikologis. Dan Betul. internet itu sebenarnya ada maupun nggak ada, tindakan seperti itu, setindakan cybercrime itu cybercrime kriminal itu bakal tetap ada. Yes. Oke, betul. Betul banget. Cuma karena adanya internet, orang itu jadi Lebih lebih bebas. Makanya kita kalau misalkan dapat informasi apapun, informasi atau Betul berita banget. apapun harus bisa kita cross check ulang. Iya. Kayak mungkin dulu tuh rame banget kayak penyebaran file undangan nikah iya. yang malah itu Penipuan. jadi ya kan penipuan. Waduh, iya, Ya, aku betul. merinding lagi jelasinnya. Karena aku pernah dikirim gitu, tapi Oh, iya? aku udah tahu beritanya jadi kayak no, kita emang harus cross check lagi. Oke. Aku tuh lebih kasihan sama orang yang udah kena. berusia. Berusia. Yang nggak Mereka ngerti ya, ya. Mereka nggak Gitu. ngerti. Oke, tiba-tiba aduh undangan nih Aika nikah, pas dipencet sedot duitnya. Oh, iya. Tapi aduh iya lagi. Iya, iya begitu nggak sih. Makanya untuk Sobat Kepo perlu diingatkan banget ya, untuk orang tua kalian, orang-orang terdekat, selalu ingetin untuk selalu cross check informasi. Betul, disaring lagi. Ya disaring lagi, sharing sharing love, saring-saring informasi gitu. Betul Ya. banget, aku suka banget jawaban dari Grace dan Aika. Yeay. Jadi teman-teman, Sobat Kepo yang ada di rumah nih, jadi adanya internet memiliki dampak positif dan negatif. Dan jika ketiadaan internet juga berdampak positif dan negatif. Yes. Jadi semuanya tergantung Iya sih, penggunanya, Iya. benar nggak Betul, sih betul, teman-teman? betul. Dari yang tadi apa yang Aika dan Grace katakan tadi, aku bisa mengambil kesimpulan. Ada 3 poin nih Aika dan Grace mengenai jika internet tiba-tiba ceder hilang. Yes. Poin yang pertama, Apa tuh? dengan ketidakadaan internet kita bisa menjalin hubungan kembali, Iya. berinteraksi secara intensif kembali sama Yes. orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu teman Betul. kita, keluarga kita, atau sosial masyarakat, Betul. apapun itu teman-teman. Yang kedua, yang tadi Grace juga tuh pengalaman Grace serem banget Iya. Iya, mengenai iya. cybercrime, kejahatan, penipuan, iya kejahatan melalui media online. Itu kalau nggak ada internet itu bisa jadi cybercrime juga nggak ada. Iya. Iya Jadi sih, betul semuanya berdampak banget lah, banyak impactnya. Betul. Dan yang ketiga, yang tadi Aika notice juga tuh mengenai informasi yang beredar, kita bisa banget ya, kita cross check kembali kebenarannya. Kita sebagai anak muda jangan gampang termakan hoax. Yes. Dan buat orang tua juga, kadang-kadang kalau orang tua tuh kayak editan tiba-tiba mobil terbang deh lihat deh, sekarang udah maju. Percaya ya? Percaya. Iya, Dulu Betul kayak banget. Bun, coba deh di cross check lagi Cross check kebenarannya. Nah, buat teman-teman sobat kampus juga yang di sobat kampus kan, sobat Mentang-mentang kita kepo. mahasiswa ya. Sobat kepo juga yang ada di rumah, jangan lupa cross check ya. Oke, kini kayaknya kita kekurangan ini deh, kekurangan Waduh. meriahnya. Waduh. Host buat lebih meriah dong. Oke, kita buat lebih meriah lagi nih, teman-teman. Bentar, hostnya juga belum minta kita buat
kan harus sabar dulu. Oh, belum ya, Sabar belum. Dia masih belum mau pisah. Masih belum mau pisah. Ya udah deh, gak mau bye-bye. Jadi teman-teman ya, sobat kepo, kita dari pembicaraan kita kali ini, podcast kita kali ini, kita banyak dapat insight baru nih teman-teman. Tadi kita ngebahas mengenai sejarah. Yes, betul. Betul nggak? Terus Yes. kita ngebahas mengenai telegraf itu. Iya. Zaman dulu Zaman ya, dulu. sebelum internet. Nah, terus masuk ke Indonesia seperti apa? Yes. Nah, terus tadi yang terakhir tuh apa sih? Dampak-dampak. Dampaknya Dampak. ketiadaan internet Iya. nih teman-teman. Itu penting banget sih. Penting banget, Grace. Itu suatu hal yang sangat penting dan sobat kampus pasti kayak merasa terpenuhi banget rasa keingin tahuannya nih. Oke. Dari Aika dan Grace, kalian ada pesan dan kesan gak sih buat disampaikan ke Oke, dari aku dulu kali ya. Oke, Aku boleh. sangat-sangat berterima kasih banyak untuk Dias. Oke. Host sudah membawa acara ini sangat meriah. betul banget. Meskipun noise-nya banyak ya, Grace ya. Nggak apa-apa. Maaf ya. Gede-gede, it's okay. It's okay. It's Itu okay. kalau di komunikasi namanya noise, memang Noise. trouble Yeah, sometimes. that's Ya. wajar. Ya, dan aku mendapatkan banyak insight baru dari kalian Ya, berdua. betul. Oke. Namanya juga kan kita sharing-sharing pengetahuan ya. Betul. Dan juga buat Sobat Kepo, thank you. Sangat-sangat terima kasih banyak sudah menonton kita dari awal sampai akhir. Meskipun kita lebih banyak Ya, Pin. Jokes. lebih banyak bercandanya ya. Waduh, benul kan? Benul kan? Betul kan? Dia tuh ditambah lucu sama itu bandonya loh. Makin lucu lagi. Oke. Oke, dari Grace Mungkin Dari Grace dari aku dulu. ya, aku sebenarnya mengucapkan maaf juga, mengucapkan terima kasih kepada teman sobat kepo, teman-teman Dias, Aika atau yang di belakang layar. Sungguh hari ini adalah hari yang luar biasa, bener kata Aika. Hari ini kita bisa dapat insight baru dan banyak banget, bahkan hal-hal yang mungkin kayaknya aku nggak tahu sama sekali bisa jadi tahu gitu. Dan aku harap Betul. sobat kepo juga kayak gitu, bisa dapat insight baru kayak oh iya gitu. Jadi terima kasih semuanya, dan untuk noise hari ini itu wajar, that's normal. Seperti ini adalah noise-nya. Oke. That's normal guys. Tapi Oke. sebelumnya nih, sebelum aku tutup juga, aku mau ngucapin terima kasih sama kalian berdua. Kalian berdua udah nyempetin waktu datang ke podcast ini, ngobrol seru-seruan bareng sobat kepo yang di rumah dan bareng host yang ganteng ini. Aduh, Les. aduh. Tuh kan, kan. Jangan dong. Jangan dong. Oh, karena kenapa ya, aku tuh suka banget sama jawaban kalian. Jawaban kalian tuh berdasarkan fakta dan sumber yang aktual dan faktual. Jadi aku nggak salah sih ngundang kalian berdua nih. Aduh. Oke, sebelum aku tutup, aku mau Aika pimpin jargon kita dong. Koskom. Bukan. Dia pernah komunikasi. Mau aku ajarin dulu nggak? Boleh gimana? Jadi kamu nanti ngomong sobat kepo, kita ikutin. Makin penasaran, makin berwawasan, gitu. Makin Oke? apa? Semakin nih. Semakin Semakin aja kita ubah baru ya, Iya, versi baru gitu, ini. baru aja, Itu baru. makin tuh masih Oke. awal banget gitu ya. Oke. Betul, diimprove lagi boleh. Oh, boleh. Tadi gimana Kak Dias? Sobat kampus, Kampus lu. sobat kampus. Aduh, sobat kepo Maaf. Sakit. Sobat kepo semakin penasaran, semakin berwawasan. Oke. Ini ulangi. perlu duduk apa berdiri? Duduk Duduk aja. aja. Duduk aja. Aja. Oke. Sobat kepo yang lagi di rumah boleh ikutin kita ya. Oke. Jangan lupa untuk persiapkan diri Anda. Pakai ini juga, pakai Pakai ini. ini Iya bener. betul, pakai ini. Dan Oke. dan satu juga, jangan ngomong sobat kampus. Salah mulu Hostnya, nih. hostnya noise lagi. Iya, noise lagi nih. Oke, langsung aja kali ya. Oke, boleh. Nanti kalau aku bilang sobat kepo, Ya, semakin penasaran, semakin berwawasan. Oke, Oke. kita mulai Oke. ya. Hitung dulu deh dari host. 1, 2, 3. Sobat kepo, semakin penasaran, semakin berwawasan. Dadah.